sahabat Sumenep, kali ini kita akan mengeksplor sejarah para raja-raja di Sumenep. Jadi ceritanya, kerajaan Sumenep itu dahulu kalanya dipimpin oleh sederetan raja yang masing-masing sudah punya rekam jejaknya sendiri. Jadi, kita penasaran dong gimana sih sebenarnya perjalanan kepemimpinan para raja dari pendiri kerajaan hingga berakhirnya masa kesultanan dan saat ini sudah berubah menjadi masa kepemimpinan. Jadi ternyata Arya Wiraraja adalah seorang tokoh dari desa Nangka di Jawa Timur. Dia dilantik sebagai Adipati pertama Sumenep loh. Dilantiknya pada tanggal 31 Oktober 1269 sebelum Indonesia merdeka tentunya. Hal ini bertepatan juga dengan hari jadi Kabupaten Sumenep. Pada saat kepemimpinannya ini menandai era kemajuan yang sangat luar biasa bagi kerajaan Sumenep. Beliau memiliki kemampuan yang luar biasa dalam strategi dan juga analisis yang begitu tajam. Sampai-sampai dari kemampuannya ini, beliau dijuluki sebagai seorang dukun oleh banyak orang. Jadi beliau menoreh berbagai prestasi yang membanggakan dan tentunya ini di bawah kepemimpinannya pada saat itu. Jadi, raja pertama kita yaitu Arya Wiraraja memiliki karir yang menunjukkan kemajuan yang cukup pesat pada zamannya. Karena pada usia 35 tahun, ia telah menjabat sebagai Demang di Kerajaan Singosari, kemudian diangkat menjadi Adipati Sumenep oleh Raja Kartanegara. Selanjutnya, Raden Wijaya mengangkatnya sebagai rakyat menteri di Kerajaan Majapahit, kemudian bertugas di Lumajang. Keren sekali bukan raja pertama kita ini? Selanjutnya kita beralih ke raja kita yang kedua, yaitu setelah kepergian Arya Wiraraja. Kerajaan Sumenep mengalami kemunduran nih pada zaman ini. Kekuasaannya beralih kepada saudaranya, yaitu Arya Masalembu Suranggana, yaitu pada tahun 1292 sampai 1301. Dia juga memindahkan keraton dari Batu Putih loh ke Benasare. Oke, sampai di situ dulu untuk raja yang kedua. Kita lanjut ke raja setelahnya. Setelah itu diganti ke Arya Danurwendo, yaitu putra Arya Wijaya. Kemudian memindahkan keraton ke desa Tanjung. Oke, kemudian setelah itu ia digantikan oleh putranya, yaitu Arya Asrapati pada tahun 1311 sampai 1319. Kemudian untuk raja yang kelima, ini sudah digantikan oleh cucunya, yaitu Panembahan Joharsari pada tahun 1319 sampai 1331. Selanjutnya, untuk raja yang keenam, penerusnya ialah Panembahan Mandaraga pada tahun 1331 sampai dengan 1339. Beliau ini memiliki dua putra, yaitu Pangeran Bukabu dan Pangeran Baragung. Kemudian untuk raja yang ketujuh sudah tergantikan oleh Pangeran Bukabu, yaitu putra dari Panembahan Mandaraga, menggantikan ayahnya pada saat itu dan memindahkan keraton ke Bukabu, yaitu tempatnya di Kecamatan Ambunten. Masa pemerintahannya itu pada tahun 1339 sampai dengan 1349. Ia kemudian digantikan oleh adiknya, yaitu Pangeran Baragung, yang kemudian beliau juga memindahkan keraton ke desa Baragung di Kecamatan Gulu-Gulu. Masa kepemerintahannya ini pada tahun 1348 sampai dengan 1358. Oke, selanjutnya untuk raja yang ke-9 adalah Pangeran Nataningrat. Beliau mempunyai putra bernama Agung Rawit yang bergelar Pangeran Seca Diningrat I. Beliau memerintah dari tahun 1358 Masehi sampai dengan tahun 1366 Masehi dengan keraton di Badansare. Untuk raja yang ke-10 ini digantikan oleh putranya, yaitu Tumenggung Gajah Peramada bergelar secara Diningrat II, yaitu pemerintahan dari tahun 1366 Masehi sampai dengan 1386 Masehi. Oke, selanjutnya untuk raja yang ke-11 ya. Jadi raja ke-11 ini adalah Arya Pulangjiwo atau dikenal dengan Panembahan Blingi.
Beliau memerintah dari tahun 1386 sampai dengan 1399. Beralih ke raja yang ke-12, yaitu Adipodai atau dikenal dengan Arya Baribin. Beliau juga memimpin pada tahun 1399 hingga 1415. Selanjutnya ini adalah raja yang ke-13, yaitu Raja Jokotole atau Arya Kuda Panole. Jokotole ini adalah tokoh legendaris dalam sejarah Jawa. Ia adalah putra Raden Ayu Potrekoning dan Adipodai, di mana Adipodai ini adalah Raja Sumenep yang ke-12. Beliau melalui perkawinan batin atau melalui mimpinya, Jokotole dibuang ibunya dan ditemukan oleh Empu Keleng yang kemudian menjadikannya anak angkat. Kehebatannya ini terlihat saat ia memperbaiki gerbang kerajaan Majapahit yang rusak akibat gempa. Berkat kekuatan dan kecerdasannya itulah, sehingga sebagai penghargaan atas jasanya, Raja Majapahit mengangkatnya menjadi Arya Kuda Panole dan menikahkannya dengan putri Prabu Brawijaya V.